panas banget ya di sini. Ampun. Panas banget. Oke Mbak Ceta, sorry ini kita udah recording dari tadi loh. Udah saya pencet lagi tuh di recording. Iya, siap. Oke, thank you Mbak Ceta. Apa kabar? Baik sekali. Thank you Terima banget. kasih. Udah akhirnya kita bisa dapat waktu ini ya, setelah berapa, kayak 2 bulan ya? Iya, kita janjian. Maaf ya, karena harus fokus di tugas akhir gitu. Gak apa-apa. Saya juga malah agak-agak enak waktu kemarin. Aduh, ini Mbak Ceta sibuk atau enggak? Cuman anyway, kita udah bisa di sini hadir di podcast ini. Thank you. Oke, teman-teman, ini kita kedatangan tamu spesial. Jadi saat ini bintang tamu kita adalah seorang jurnalis ya. Dan saya daripada aku yang jelasin, mendingan langsung dari narasumbernya ya. Mbak Ceta, silahkan memperkenalkan diri untuk teman-teman yang nonton tahu. Nah, Mbak Ceta ini di Australia pakai visa apa, kemudian dari kota mana. Silakan. Oke, baik. Makasih Luke. Halo teman-teman, nama saya Ceta Nilawati Prastianingrum, biasa dipanggil Ceta. Saya seorang jurnalis dari Tempo, sekarang single brand namanya Tempo ya. Dulu majalah Tempo, ada website Tempo, ada koran Tempo, sekarang jadinya Tempo. Nice. Saya jurnalis di sana, saya datang ke Australia pakai visa student atas biaya dari Australia World Scholarship. Oke, jadi pakai beasiswa ya? Iya, saya pakai beasiswa datang ke Australia untuk belajar. Nice. Dan beasiswanya AAS ya? AAS, betul. Oke, sedikit info teman-teman. Jadi Mbak Ceta ini ternyata itu adalah rekan yang satu kampus dengan narasumber saya yang sebelumnya itu Helmi. Kalau misalnya teman-teman udah nonton episode sebelumnya, ini satu geng istilahnya. Iya, satu geng. Satu tempat permainan lah ya. Iya, betul. Kampusnya namanya Murdoch University ya. Saya di Murdoch University. Iya. Kan kemarin Helmi ambilnya kayak teknik-teknik renewable untuk renewable energy ya. Kalau Mbak Ceta boleh tahu apa? Kalau saya Communication lebih ke arah bidang apa nih ya? Strategic communication, PR ya. Kalau di Indonesia disebutnya PR, tapi sekarang kan semua blending ya. Jadi strategic communication lebih ke marketing juga, communication marketing, communication politik. Itu semua masuknya Stratcom. Oke, dan ini untuk degree-nya setelah selesai beasiswa ini apa degree-nya dapatnya? Ini nanti degree-nya Master of Communication dapatnya. Oke, total kalau betul ini kan udah mau selesai ya? Iya, ini udah selesai per Desember ini. Per Desember ini, 2 tahun. 2 tahun. Full 2 tahun ya? 2 tahun setengah malah kelebihan 1 semester. Iya. Dapat sedikit bonus lah ya. Iya. Betul. Menarik. Jadi proses untuk AAS-nya semuanya sama ya? Yang untuk kayak Helmi dan Mbak Ceta ya? Iya, sama semua. Seleksinya sama. Oke. Saya kan penyandang disabilitas penglihatan ya, atau disabilitas netra. Jadi orang buta. Memang waktu pertama kali tes tetap ada adjustment, tapi untuk tes segala macamnya semua sama. Adjustmentnya di waktu. Dan cara ya tentu, karena kan setiap disabilitas tuh punya needs yang berbeda. Betul. Walaupun saya tunanetra, misalnya ada rekan saya tunanetra juga. Betul. Kalau dia low vision, ya tentu beda kebutuhannya dengan saya. Atau teman saya yang bisa pakai huruf braille, sementara saya kan nggak bisa pakai braille. Akhirnya saya pakai semua yang terkait atau memiliki pembaca layar atau voice over. Kayak gitu. Nah itu pasti beda. Nah itu adjustment seperti itu disediakan oleh pemerintah Australia untuk mengikuti beasiswa Australia Award Scholarship ini. Keren banget. Jadi benar-benar untuk dibilang gak ada keterbatasan sama sekali. Jadi kalau mau alasan apapun ini dari pemerintahan Australia kasih semua fasilitas, kemudian alat-alat semua dengan sistem-sistemnya sehingga tidak ada yang namanya ke diskriminasi karena keterbatasan itu ya. Betul sekali. Jadi beasiswa ini menurut saya sangat akomodatif. Baik kamu tua, kamu muda, kamu disabilitas atau non disabilitas, semua punya kesempatan yang sama untuk apply beasiswa ini. Gila, teman-teman tuh ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya kalau mau sukses, mau ke luar negeri edukasi, benar-benar AAS ini ya. Jadi teman-teman ini ada 2 example yang Helmi dengan latar belakangnya itu, teman-teman silakan nonton episode tersebut, dan Mbak Ceta yang dengan kondisi juga yang berbeda ya. Siap. Dan juga betul. Dengan studi yang berbeda juga ya. Betul sekali. Oke, siap. Jadi tetap semangat. Wah, semangat tuh teman-teman. Kalau boleh tahu, kalau gitu kan dalam 2 tahun setengah ini ada dong kayak berbagai macam cerita menarik di Australia sebagai yang Mbak Ceta bilang disabilitas netra ya. Iya. Boleh tahu nggak gimana keluh kesah kah atau
apa yang kita tahu bahwa orang Australia itu memiliki sistem yang sangat baik untuk hal-hal kayak gini. Apakah benar? Boleh cerita gimana untuk pengalamannya? Kalau untuk sistem pendidikan memang saya acungi jempol ya untuk memberikan kesempatan buat semua orang tuh jadi no one left behind. Nice. Sesuai dengan targetnya Sustainable Development Goals SDGs itu bahwa semua umat manusia itu nggak boleh dibedakan semuanya ya kan. Itu Australia menerapkan hal itu memang. Mereka menyediakan akomodasi dan gak ada pembedaan, pengurangan stereotip, stigma dan sebagainya itu memang itu sangat diterapkan buat saya apalagi ya yang siswa dengan kebutuhan khusus gitu. Mereka benar-benar menyediakan. Ada satu mekanisme yang menurut saya ini sangat baik diterapkan kalau untuk di Indonesia. Mereka punya satu pusat kantor yang menangani segala urusan terkait dengan akses atau fasilitas untuk orang disabilitas sekolah di Australia atau di universitas itu. Setiap university itu pasti punya. Kalau kita di Indonesia bilangnya unit layanan disabilitas atau ULD. Ya, tapi ULD ini nggak bekerja atau belum bekerja dengan baik di Indonesia. Kurang maksimal ya? Iya, sementara di Australia itu peran sebagaimana dia benar-benar menjadi jembatan buat dosen, pengajar, staf segala macam dari universitas dengan siswa berkebutuhan khusus. Jadi siswa ini diakomodasi benar-benar, jadi bisa belajar. Itu first thing yang membuat saya, wah saya sangat grateful, sangat bersyukur bisa kuliah di sini gitu ya kan. Tapi tentu kan nggak semuanya bagus di luar negeri itu ya menurut saya. Tetap ada kelemahan dan negeri sendiri, rumah kita sendiri Indonesia tetap unggul. Khususnya untuk sumber daya manusia karena saat di Australia, saya nggak mungkin datang ke Australia tanpa carer atau pendamping. Kita nggak bisa minta tolong kayak di Indonesia. Misalnya saya terbiasa kemana-mana di Indonesia sendiri, cukup minta tolong tukang ojek online. Mas, kak, bang, tolong ya saya mau ke satu tempat, itu dianterin sampai depan pintu. Kalau di sini nggak bisa. Jadi bisa, ya kadang-kadang saya merasa lebih, mohon maaf cacat ya, kadang-kadang di sini daripada di Indonesia. Karena di Indonesia itu benar-benar secara ekosistem mendukung untuk menolong. Nggak ada biaya lebih, nggak di-charge per fee-nya per jam gitu, nggak ada ya. Benar-benar ikhlas gitu, turun dari sama tukang ojek langsung dianterin. Misalnya saya butuh beli sayur ke pasar, dianterin sampai dalam pasar, dicariin sampai sayur, sampai ditawarin waktu itu saya. Sampai segitunya? Iya. Wow. Sementara di Australia waktu itu saya pernah naik taksi online. Satu ketika saya pengen turun di depan restoran Indonesia, ternyata menurut dia itu nggak sesuai GPS, tapi GPS-nya jauh sebelum. Saya diturunin dan sendiri supirnya enggak, padahal saya kan nggak bisa lihat ya. Nggak ada sama sekali iba atau rasa pengen nolong gitu, kasihan. Iya, individualistisnya memang udahlah di sini top score ya menurut saya. Menarik. Jadi, ya itu sih menurut sudut pandang saya ya, tapi nggak semua orang mungkin sama ya gitu. Oke. Itu sorry, Mbak Ceta di Indonesia di kota di Jakarta. Jakarta ya. Iya di Jakarta. Soalnya kan tadi kan Mbak Ceta bilang tentang yang tukang ojek bantu sampai nawarin gitu. Kalau di kota besar saya pikir mungkin agak juga susah ya, tapi di Jakarta ya? Iya itu di Jakarta makanya. Di Jakarta lagi ya yang mengalami sampai dibantu itu ya? Iya banyak, itu tukang ojek online semua menurut saya sangat welcome. Wow. Bahkan untuk beberapa tukang ojek online yang menurut saya ini ya mungkin secara penghasilan mereka juga sudah settle gitu. Jadi ojek online cuma buat sampingan pulang kerja atau gimana. Itu saya pernah nggak boleh bayar. Saya bilang, saya masih bekerja. Keren. Saya bilang tenang aja gitu. Dan mereka udah Mbak nggak usah, langsung saya diturun kayak dianterin dijemput gitu. Masih ada orang baik ya? Masih ada orang masih baik banyak ya di Jakarta ya. Iya tetap di Indonesia kepedulian sosial itu adalah capital ya kalau menurut saya, modal. Modal buat bangsa. Jangan gitu. kehilangan harapan juga berarti intinya ya. Yes, betul. Karena kalian punya social capital yang besar. Bayangkan 280 juta. Iya sih. Di sini 30 juta dong. Berapa kali lipat ya? Hampir 10 kali lipat ya? Iya, hampir betul. 10 kali lipat ya. 9 kali lipat ya, betul banget makanya. Tapi kan kalau misalnya mau tahu ya, kalau banyak kan cerita-cerita orang-orang Indonesia yang kalau udah keluar negeri aja. Udah keluar negeri aja istilahnya, kita nggak usah menutup kemungkinan lah, udah nggak usah balik gitu kan, nggak usah balik lah, apapun alasannya lah, let's say gitu kan, karena eventually orang ngelihat ya udah negara kita sering banget
nggak menghargai kita, kemudian kurang peduli, dan juga ujung-ujungnya ya kita harus sadar dengan kehidupan kita harus self ourselves. Menurut Mbak, kenapa Mbak Ceta dengan semua pendapat yang udah ada, pengalaman baik, story-story, tetap akhirnya udah pulang aja gitu? Iya, pertama kalau saya liatin Indonesia sumber daya manusianya banyak, ya kan? Oke. Tapi tadi saya bilang, apakah dengan kompetensi dan kapabilitas mereka bisa bersaing dengan sebanyak itu rakyat 250 juta? Jadi menurut saya tetap harus ada leader atau orang yang balik untuk ngasih tahu, untuk mengarahkan. Jadi mohon maaf, quote and quote, saya lebih dibutuhkan di Indonesia daripada di Australia. Karena mungkin orang-orang di Australia itu manpower itu udah jadi sebuah arus utama ya, mainstream buat mereka. Sementara di Indonesia leadership itu belum ada. Mereka lebih suka jadi orang yang bekerja daripada orang yang membuka lowongan pekerjaan dan sistem, ya kan? Menarik. Sementara di kita, karena kita adalah social capital, artinya masyarakatnya banyak untuk modal yang harus bekerja dengan tenaga manusia gitu ya. Itu seharusnya bisa menyerap atau membuka lowongan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja banyak gitu. Makanya saya agak-agak gimana ya, bukannya gak setuju tapi saya agak kurang suka gitu kalau sebuah perusahaan mereplace yang tadinya fungsi kerja manusia dengan mesin. Memang secara operasional jadi lebih murah ya. Betul. Tapi ingat sosial kapital Indonesia itu tuh besar, 260 juta. Dan kalau kalian dagang di Indonesia, mau nggak mau, suka nggak suka, barangnya mau bagus mau jelek pasti laku, gitu loh. Banding di sini ya kan, tambah lagi kita konsumtif gitu. I see. Itu good insight ya Mbak, karena kan yang Mbak bilang kayak itu membuka wawasan, karena wawasan ini yang hanya bisa dimiliki orang yang udah di luar negeri. Jadi ada comparity-nya kan. Betul sekali. Ya, regardless negara apa kan. Dengan budaya dan sistem yang berbeda. Cuman kan pay the price Mbak. Kayak kayak Helmi juga yang lagi-lagi dari episode sebelumnya, Helmi pun juga dia memang udah komitmen gitu ya. Dia melihat dari life journey lah mungkin. Betul. Dia berangkat dari life journey sehingga dia menyadari this is something that I want to do. Gitu kan, sacrifice dan melayani masyarakat itu nggak enak loh Mbak. Apalagi orang Indonesia kan. Oke lah, kita lagi-lagi kita tahu sendiri betapa kadang tuh aneh, lucu, ngeselin, dicampur aduk orang Indonesia gitu kan. Betul. Kita udah mau kasih ini apa, males lah, itulah, inilah, ngeyel lah, gitu kan. Betul. Jadi kenapa masih tetap mau pay the price dan sacrifice gitu loh? Kita lihat ya, maksudnya audiens siapa yang kita berikan suara kan. Give the voice for the voiceless itu kan sesuatu yang sebenarnya yang kita dapat bukan materi, ya enggak? Itu intangible asset yang menurut saya ketika saya analogikan atau saya transfer ke rupiah. Itu mahal. I see. Sangat mahal. Yang something that money cannot buy gitu kan, logikanya betul. Kan. Kan giving voice for the voiceless itu, misalnya kalau untuk teman-teman saya yang disabilitas, itu buat saya hanya mungkin menuliskan sekedar artikel berita yang nggak bakal jadi headline, nggak terlalu empowered gitulah, tapi setidaknya memberikan sedikit ruang buat mereka untuk menyampaikan aspirasi. Itu kan itu intangible asset yang indah berarti ya. Indah, tenang secara mental gitu loh. I see. Karena saya pernah bekerja di satu bank internasional, bahkan itu dengan target dan uang yang cukup banyak, tapi hanya saya bertahan dalam waktu 3 bulan. 3 bulan? Iya, let's say ini case-nya ya. Saya dulu tahun 2006 misalnya sudah bisa dapat duit per bulan 5,5 juta tahun 2006. Itu 18 tahun yang lalu kan. Sangat jauh. Mungkin nilainya itu 10 juta. UMR di atas UMR jauh ya. Saat itu UMR masih 1 jutaan. Wow. Nah, tapi itu saya hanya berlangsung sekitar 3 bulan. Dan itu saya sakit. Karena saya benar-benar ditarget untuk mendapatkan sesuatu yang menurut saya enggak memungkinkan dan sangat memaksa orang gitu untuk susah gitu. Jadi finally akhirnya yang terjadi ketika saya sakit, saya ngeluarin duit lebih dari 15 juta.
Wah, malah lebih mahal toh. Lebih nombok jatuhnya. Iya kan. Ini case beneran gitu yang saya alamin. Jadi 5 juta dapat, tapi untuk ngeluarinnya jadi 15 juta. 15 juta lebih sama aja tuh. Intangible asset saya mungkin waktu pertama kali jadi jurnalis, kerja gaji nggak besar, UMR. Tapi hari itu saya nulis, saya selesai, saya ngasih tulisan cerita tentang orang-orang di pinggir bantaran kali BKT yang kebanjiran mulu, Jakarta Timur mungkin kan kalau orang-orang yang dulu tinggal di Jakarta Timur tahu dong Cipinang dan sekitarnya. Waduh, dulu saya sekolah di situ. Itu dia makanya kerendam air sampai ke atas. Langganan sekolah libur lah apa. Oh, jadi di situ udah sempet ya perbandingan lagi-lagi life journey Mbak Ceta ketika yang kita bilang kalau materi dapat tapi ujung-ujungnya eventually dragging mentally, dragging bahkan sampai physically condition, sakit yang justru lebih minus kan. Dan akhirnya defisit juga kan ya. Oke. Buat apa? Jadi mohon maaf ya kalau kata orang Jawa kan sikil gawe endas gawe sikil gitu. Kerjanya sampai bolak-balik, pala jadi kaki jadi pala. Oh gitu. Keluarnya buat rumah sakit atau buat fisik kita. Nah itu buat teman-teman mungkin yang masih muda ya, dipertimbangkan. Nah, itu mungkin saat muda itu nggak terasa, tapi nanti ketika 40-an seperti saya, bukan cuma muda capek gitu, semua keadaan di luar kondisi yang bisa kita pertahankan selama muda itu semua sudah di luar kontrol. Beneran. Ini berat, bukan nakut-nakutin. Cuman it's real ya, it's real banget. It's real. So that's why you want to pay the price, the sacrifice. Karena disitulah Mbak Ceta menemukan kedamaian, the real value ya. Yes, itu asupan mental buat saya. Mungkin buat teman-teman yang muda ketahanan mentalnya beda ya. Tapi buat saya yang sudah di early 40 itu dengan kerja yang sesuai dengan mental, yang bisa memberikan apa yang tidak saya bayar ketika muda. Itu sebuah berkat dari Tuhan. Gitu. Salah satu alasan juga kenapa saya suka banget kayak life story. Lagi-lagi kan kayak banyak banget orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang ya itu dah inside story yang tadi Mbak Ceta bilang juga kayak voice for the voiceless. Gitu kan. Iya, betul. Ya, saya sebenarnya sebatas cuman hobi doang ini kan, nggak nothing more than that. Cuman kayak it's good to give those people like Helmi kayak Mbak Ceta juga yang somehow lagi-lagi yang kayak orang tukang ojek yang bantu Mbak Ceta juga masih banyak orang di luar sana yang kayak they still want to striving for the goods gitu loh, yang mereka di tengah-tengah hiruk pikuk yang TikTok lah atau apa. It doesn't mean that's bad gitu nggak. Cuman yang kayak ditekan sama orang-orang media tuh kayak you have to do this and this and this, kayak kalau enggak lu nggak sukses, kalau enggak kayak something's missing gitu gitu kan. Janganlah kita silau ya sama sesuatu yang terjadi di medsos dan sebagainya. Memang itu sudah bentuk ini ya media yang baru sekarang. Tapi kan memang dia juga secara mental itu pressure kan sebenarnya, ya nggak sih? Parah sih. Bukan konvensional media lagi gitu loh. Tapi percayalah di luar sana tuh masih ada kehidupan nyata yang lebih nyata dari media sosial, yang benar-benar hidup sebagai human being, sebagai manusia gitu. Ya kan? Itu tapi kalau Mbak Ceta dari kecil ini kan pasti dari pendidikan dari rumah ya. Sekolah, lingkungan segala macam sehingga kuatnya tuh udah di dalam gitu. Maksudnya inner core Mbak Ceta tuh udah kuat, jadinya nggak bergeming lah istilahnya kan, kayak nggak terombang-ambingkan terlihatnya maksudnya kan sekarang, sehingga sampai di Australia pun tetap pulanglah ke Indonesia, nggak tergiur, tetap kayak udah di Australia nih gitu kan. Ya udah lanjutin gitu kan. Nah, apa yang sangat-sangat benar-benar menginspirasi yang sampai menjadi prinsip hidup Mbak Ceta? Adakah orang-orang spesial, pengalaman hidup yang turning point gitu? Iya. Kalau pengalaman hidup tentu itu kan berdasarkan perbandingannya kayaknya. Setiap orang tuh pasti punya keunikan, punya pengalaman istimewa mereka masing-masing. Sementara kalau saya turning point-nya itu adalah ketika saya buta. Saya kan disabilitasnya nggak dari bayi ya. Tapi dari umur 34 tahun. Dari umur 34? Iya. Jadi setelah 34 tahun hidup melihat semua. Iya. Wow. Jadi saya waktu itu disabilitas netra tahun 2016, saat itu umur saya 34 tahun, yang nggak muda lagi juga ya kan. Itu sangat menyakitkan buat saya awalnya. Tapi dari situ saya bilang ini yang namanya berkat Tuhan ya. Saya diambil satu mata tapi Tuhan menggantinya banyak. Itu
saya malah jadi bisa lebih memperbandingkan. Literally jangan bilang melihat ya, karena nanti takutnya diterjemahkan bisa melihat gitu, nanti punya sixth sense gitu. Enggak, tapi saya bisa memperbandingkan benar-benar di dalam gelap saya, di dalam kedamaian yang seperti tidur ini, saya bisa memperbandingkan, kehidupan saya dulu seperti ini. Sementara ketika saya jadi orang buta, seperti ini. Ternyata Tuhan tuh sayang loh sama saya, walaupun semua diambil. Mata saya, ya kan istilahnya, mungkin dulu ketika orang-orang 34-35 tahun masa puncak kejayaan mereka untuk bisnis bekerja. Itu kayak benar-benar peak untuk seseorang manusia tuh umur 30-an sampai 40 tuh benar-benar peaknya benar. Ya. Dan itu semua tercabut hanya dalam waktu 8 bulan. Wow. Jadi saya mulai Februari itu kena ablasio retina, dioperasi 8 kali, dan akhirnya Desember 2016 tanggal 22 saya ingat itu terakhir kali saya bisa melihat motor yang lewat di samping saya, gitu. Wow. Setelah itu gelap sama sekali. Itu di luar berarti ya? Bukan proses operasi, abis itu after operasi kayak misalnya dokter tidak. Bukan, tapi di luar tiba-tiba gelap gitu? Enggak, awalnya justru masih melihat, terus setiap habis operasi hilang, habis operasi hilang gitu. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan 8 kali dalam waktu 8 bulan. Karena kalau yang degradatif dari bayi itu biasanya kan mereka dari umur 3 tahun nanti 10 atau 12 tahun baru mulai blur sedikit, nanti kayak blur sedikit, ada yang prosesnya begitu ya degradasinya. Tapi kalau saya tuh yang termasuk cepat 8 bulan, 8 bulan tuh cepat ya. Walaupun bukan yang tiba-tiba blep gitu terus hilang, tapi 8 bulan itu kondisinya kayak benar-benar lagi pendidikan. Aduh. Pendidikan militer. PDP itu yang pre-departure itu. Iya. Semua ndas gawe sikil gawe ndas. Boleh tahu itu penyakitnya memang jarang atau bukan penyakit atau? Ini kesalahan saya memang. Jadi saya itu ada turunan diabetes. Diabetes saya itu parah ternyata waktu itu, cuman saya nggak sadar, walaupun waktu itu kan jaraknya saya mengetahui kalau saya itu terkonfirmasi diabetes itu 2012, terus 4 tahun sebelumnya ya? Iya 4 tahun sebelumnya saya berobat, saya ke dokter, saya minum obat, saya olahraganya juga habis-habisan, tapi ya namanya genetik dan mungkin juga pankreas saya lemah ya kan. Akhirnya 2016 itulah saya terkena serangan di mata sebelah kanan dulu. Nama penyakitnya proliferasi diabetik retinopati. PDR diam proliferasi diabetik retinopati. Oke. DM-nya diabetik mellitus. Jadi retinopati itu disebabkan oleh diabetes. Gitu. Kemudian saya jalanin operasi besar. Itu 6 kali, operasi kecilnya 2 kali. Jadi nama operasinya vitrektomi. Tapi akhirnya gagal. Mungkin karena memang penyakitnya itu juga ya, karena degradatif ya gitu. Jadi itu salah satu turning point yang Mbak Cita bilang tadi ya. Betul sekali, karena jadi bisa memperbandingkan. Dulu saya pikir pertama kali buta ya tentu ya itu bukan sesuatu hal yang mudah diterima kan. Waduh, itu, saya nggak bisa jawab itu. Itu udah deh saya 4 bulan pertama tuh 2 bulan pertama lah gitu habis operasi, ketika pandangan mulai turun itu kan mulai nggak enak tuh karena pandangan jadi nggak sama dengan sebelumnya, mulai pusing dan sebagainya. Dimana setiap jam 5:30 sore itu saya pasti muntah, saya nggak bisa ngadepin gelap. Karena seperti orang dikurung. Itu berat sekali buat saya, sampai ada doa saya gitu sama Tuhan, Tuhan udahlah nggak usah lama-lama di dunia ini, apa sih ini gitu. Coba kalau waktu itu saya ngikutin kata-kata setan itu ya saya bilang mungkin saya sekarang nggak ke AAS, nggak ke Australia, nggak ketemu lu. Nggak buat podcast ini kali ya. Nggak menjadi voice for the voiceless ya. Yes, itu dia makanya. Saya sadar Tuhan kasih itu pasti ada sesuatu di balik ya kan, kayak gitu. Nah itulah turning point saya dari situ. Ketika saya pikir saya mungkin dengan merem saya akan lebih tenang. Saya nggak akan ngeliatin orang mukanya julid, mukanya asem, atau yang mukanya aneh ke saya. Saya bodo amat orang beli apa, saya nggak tergiur untuk beli lagi. Ternyata di dalam sebuah kegelapan itu ada kedamaian gitu. Berarti nggak benar-benar cuman klise yang look at the bright side, kan banyak orang look at the bright side, look at the bright side. Normatif, itu normatif, ya kan. Jadi menurut saya kadang
ya kita itu kalau berpikir kita harus tenang, pikiran harus kosong, ya nggak sih? Orang meditasi aja suruh begitu kan? Ya, itu banyak yang orang bilang kayak jangan buat decision ketika lagi angry, lagi lapar, lagi apalah gitu kan, lagi sibuk. Sekali. Itu benar-benar ya benar sih yang kata Mbak Ceta bilang kayak ya di pikiran ini kalau nggak tenang, ya kita harus kosong, kan? Tenang di situnya ya kunci. Dan dari turning point itu jadinya Mbak Ceta melihat kehidupan berbeda sekali kan, kayak mungkin value-value yang before and after benar-benar changing a lot ya, drastically. Betul sekali lu. Jadi saya jadi merasa bahwa ternyata kehidupan tuh lebih ramah ya sama saya, Tuhan lebih sayang ya sama saya gitu. Banyak banget yang hal yang lebih bersyukur, meaningful ya. Maksudnya lebih ke meaningful ya, karena baik banget kan lagi-lagi yang kayak di dunia yang kayak misalnya kalau lagi konteks Australia, orang kan prestis segala macam, status tuh, it doesn't mean itu kita nggak butuh ya. Kita masih manusia. Kita masih cuman kan dengan banyaknya lagi-lagi sosial media yang kita lihat, yang lebih benar-benar kita rasakan lebih intens banget kan. Cuman ketika dengan hal yang terjadi 2016, Mbak Ceta somehow menganggap itu sebagai blessing ya. Karena bisa membandingkan yang the actual deep meaningful things, ya nggak perlu ini banget ya. Iya, betul sekali loh. Kehidupan itu sayang kalau kita hanya fokus pada satu hal, apalagi kalau masih muda ya. Sementara kita masih bisa melakukan banyak hal yang bisa menyamankan hati kita sebagai manusia, bukan sebagai mesin dari kapitalis. Aduh, iya sih. Nah ini buat teman-teman juga, Strik, Mbak Ceta bilang Mbak Ceta adalah saat ini satu-satunya jurnalis yang apa? Iya, saya jurnalis dengan disabilitas netra ya. Yang masih aktif di seluruh Indonesia apa di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Untuk masih majalah? Masih di Tempo. Masih majalah Tempo Media. Oke. Dan itu aktif ya? Aktif. Maksudnya kayak lagi-lagi kayak kontribusinya masih tiap hari, tiap minggu. Masih, iya. Betul. Saya jurnalis aktif yang memang mungkin cara meliputnya akhirnya nggak sama dengan jurnalis yang melihat ya kan, karena saya nggak bisa melihat. Kayak misalnya doorstop, terus ngejar narasumber, itu dengan adanya disabilitas saya ini tentu terhalang. Limited, tapi kan ada carer gitu. Terus ada yang Tempo itu memberikan akomodasi yang layak di kantor saya, kebetulan entah mungkin karena saya udah lumayan lama ya di situ, jadinya disediakan akomodasi yang layak itu untuk carer pada saat liputan, sekaligus fotografer begitu. Boleh tahu gimana cara prosesnya, karena mungkin teman-teman juga nggak ngerti ya gimana caranya untuk disabilitas netra dalam jurnalis. Baik, kalau jurnalistik itu kan ada berita yang diliput di lapangan kan, on the spot, misalnya ada suatu acara kita liput untuk memberikan kita untuk wawancara narasumber, ada kan kita harus doorstop itu kita nyamperin narasumbernya, terus kita tanya-tanya, datengin ke ruang hakim atau apalah, kalau misalnya apa, atau hakim mau lari-lari kejar-kejaran gitu kan, kejar-kejaran, hakim yang mau keluar kita cegat ya kan, itu namanya doorstop. Nah untuk melakukan hal itu saya udah nggak memungkinkan. Atau reportage yang pandangan mata, misalnya saya melaporkan peristiwa dari Jatinegara misalnya, atau dari Kampung Melayu, banjir setinggi kaki orang dewasa misalnya, itu udah nggak bisa ya kan, kecuali saya ukur, saya pegang, itu mungkin bisa. Reportase seperti itu mungkin saya agak terbatas, tetapi saya setidaknya punya kemampuan lobis yang lebih, karena saya disabilitas netra, nggak memungkinkan akses untuk itu. Saya memilih untuk menelpon narasumber, untuk wawancara one on one, dan akhirnya mudah-mudahan dapat lebih in-depth by phone call. By phone, sama aja kayak wartawan lain yang sebenarnya pengen punya berita eksklusif ya kan. Benar. Mereka nggak ngelihat langsung narasumbernya kan. Make sense. Telepon one on one, gak ngeliat. Interview juga bisa. Maksudnya interview pun ya, maaf ya, untuk yang disabilitas netra pun, yang the most important ya the person is there. Yes, ya kan? True, betul. Nah nggak selamanya bahwa liputan itu harus reportage pandangan mata kan, kecuali reportase tulis. Reportase media online tulis pun semua kan kayak reportase. Deskriptif betul, naratifnya itu. Ya kita sebagai tunanetra tentu emang harus bekerja 2-3 kali lipat lebih keras gitu. Kayak misalnya reportage jembatan, pembangunan harus kita pegang jembatannya kadang-kadang ya kan. Gak mungkin kalau dulu pandangan mata kan kita bisa langsung segini. Langsung. Karena posisinya kalau menurut saya akhirnya
ya tunanetra sebenarnya ada pembaca, karena pembaca nggak on the spot juga kan, nggak ada di tempat gitu. Dia sangat mengandalkan jurnalisnya gitu. I see. Jadi menarik. Ya seperti itulah yang disebut kehidupan paralel kali ya Luke ya. Aduh. Hidupnya sama, semua setiap hari sama, cuman caranya berbeda sekarang gitu. Dan itu pun sudah berlangsung dari 2016 itu ya, atau 2016 itu ya. Iya, jadi 8 tahun saya reportage kayak gitu ya. Wow. Cover berita kayak gitu. Aduh, pengen banget lebih lagi ya Mbak Ceta, cuman kita terbatas oleh waktu ya. Jadi mungkin ada sedikit nggak kesan-pesan buat teman-teman yang menurut saya ini sangat important banget, yang benar-benar harus ini di kesempatan ini meskipun singkat. Karena lagi konteksnya di Australia, kemudian Mbak Ceta yang udah kita jelasin panjang banget, wants to become a voice for the voiceless, kemudian dengan turning point segala macam. Apa sih yang buat teman-teman yang generasi milenial mungkin oke lah 30-an, 20-an 5 ke atas, tapi yang untuk Gen Z dan mungkin for the future generation yang sekarang Gen Alpha mungkin ya. Aduh, itu dia, saya udah gak tahu Gen Alpha itu kayak apa. Iya, jadi boleh gak sedikit kesan-pesan yang untuk mereka? Ya tentu saya kan jauh ya, maksudnya saya nggak bisa memberikan pesan-kesan yang ideal buat mereka gitu, karena saya nggak tahu gimana kondisi real di lapangan, tapi tetap menurut saya kayaknya universal message gitu buat mereka adalah sebagai manusia tentu kita harus hidup berkualitas. Apapun semua persiapan tuh penting. Nggak melulu yang kalian pikirkan itu selalu benar, kalian harus punya perbandingan, riset dalam, tahu, buka mata, buka telinga. Apalagi bukan disabilitas ya. Jadi menurut saya punya perbandingan. Karena dunia itu luas, nggak secuplok di pikiran kalian aja, nggak. Pokoknya jangan menganggap segala sesuatunya adalah materi. Ya kan? Karena materi itu ini ya random gitu loh. Itu nggak bisa diukur. Kalau kalian mau memperbandingkan harus adil sejak dalam pikiran dan dompet, ya nggak? Adil sejak dalam dompet, makanya saya bilang selalu ingat itu kan, bumi manusia ya. Menarik, oke. Pramudianantatur tuh bilang kan, harus adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran menurut saya itu adalah sesuatu yang terbuka. Kalian punya sesuatu yang menurut kalian insist, tapi kalian harus punya dasarnya, harus punya perbandingannya, ya kan? Dan ingat harus adil. Memperbandingkan, benar gak nih, kayak tadi misalnya saya dapat gaji nih sekian juta, kalau saya sakit berapa yang saya keluarkan, orang tua saya secara mental di rumah kalau saya marah-marah itu dihitung pakai duit berapa, itu kalau mau adil ya secara dalam pikiran. Secara teknisnya gitu. Lagi ya, lebih deepnya lagi. Betul. Sakit gak kalian? Mental sakit nggak, fisik sakit nggak, atau cancer dan sebagainya ya kan. Saya mau jadi peneliti tapi saya harus menghirup gas dan sebagainya. Rusak nggak paru-paru kalian, itu kalian harus tetap perbandingan. Jadi bahasanya kalau saya pengen jadi live streamer nih bisa. Kayak misalkan sekarang konteks bahasa gitu Mbak Ceta, mau jadi YouTuber, mau jadi TikToker kayak gitu soalnya. Kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin dengan yang Mbak Ceta bilang berpikirnya begitu ya, cara berpikir when you wanna decide gitu kan, dengan kualitas, kemudian impactnya segala macamnya, ya latar belakang keluarganya kayak gimana, bukan masuk deserve atau enggak, can you do it, kayak gimana ada nih consideration pertimbangan, atau misalnya istilahnya kalau kalian bikin TikTok atau live stream lainnya, istilahnya kalian siap nggak dengan pressure di luar sana. Jangan sampai kalian demi konten akhirnya kalian melakukan hal yang membuat malu keluarga misalnya, mohon maaf, atau istilahnya pressure-nya yang akhirnya impact-nya ke keluarga. Gue secara mentalnya nggak sehat nih, jadi gue pengennya marah-marah aja deh sama keluarga di rumah nih. Keluarga nggak penting, keluarga adalah tempat saya membuang sampah pikiran saya. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai gitu ya. Aduh, itu bukan social capital atau material capital lagi yang kalian dapat, itu bencana gitu menurut saya. Mantap. Sayang lah, masih muda lah. Dan saya juga ngeliat untuk yang saya lihat sendiri ke teman-teman, nggak ada lagi kata namanya excuse. Ini Mbak Ceta udah living testimony ya sebagai penyandang disabilitas netra yang dari usia 34 ya, yang bukan dari usia muda. Banyak tantangan kehidupan, yang pilihan hidup yang sangat sulit, dan zaman itu juga mungkin nggak ada sosial media kan yang gila gini kan, dan no one to talk to that yang banyak banget kan, kalau sekarang dikit-dikit gimana gitu kan. Jadinya kuat gitu, jadi tough gitu, dan tetap bisa dan berhasil gitu loh, setelah yang tadi Mbak Ceta bilang 10 tahun nunggu beasiswanya, dan bisa hadir di sini dan selesai teman-teman. Beasiswanya selesai dan bentar lagi pulang ke Indonesia. Dan ya senang banget ya orang-orang kayak gini akhirnya mau ke Indonesia, bisa mengembangkan kembali rekan-rekan teman-teman yang ada di Jakarta.
untuk bisa membangun juga Indonesia menuju generasi yang lebih baik lagi. Amin. Gitu kan. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Ceta waktunya. Sama-sama lu. Semoga nanti safe flight ya pulang ke Jakartanya dan Amin. bisa berkontribusi lagi dimanapun Amin. berada. Oke teman-teman, thank you for watching episode kali ini di podcast My Interview. See you on the next one. Bye bye.